Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Tuti Handayani dari Prodi Statistika 2019 Universitas Mula Warman. Selamat bergabung di video tutorial mengenai analisis variansi satu arah. Selanjutnya disajikan sebuah kasus soal di mana sebuah pabrik perlengkapan televisi tertarik pada dampak konduktivitas tabung pada 4 jenis pelapis yang berbeda untuk tabung gambar berwarna. Berikut merupakan data konduktivitas yang diperoleh. Terdapat jenis pelapis ada 4, 1, 2, 3, 4, kemudian diuji dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Kemudian ujilah apakah terdapat perbedaan rata-rata konduktivitas pada keempat jenis pelapis tabung televisi. Jika iya, jenis pelapis mana saja yang rata-rata konduktivitasnya berbeda dan jenis pelapis mana saja yang rata-rata konduktivitasnya sama. Berdasarkan kasus tersebut, saya akan mengolah datanya dengan menggunakan software R dan software SPSS. Yang pertama, marilah kita saksikan tutorial mengenai software R. Baik, sebelum menuju ke software R, hal yang pertama harus kita lakukan adalah memasukkan datanya dalam Microsoft Excel dulu sesuai data pada soal. Kemudian kita pilih save file, kita save file, kemudian di sini nama file datanya saya beri nama ANAVA satu arah tugas video. Kemudian saya save dalam formatnya adalah txt. Baik, data yang kita siapkan sudah siap. Kita akan menuju ke software R untuk memanggil data ANAVA satu arah tugas video ini. Selanjutnya saya akan menuju ke software R. Untuk mengcodingnya kita pilih file new script. Di sini kita akan mengetik. Baik, ini adalah sintaknya dari kitwd. Ini adalah untuk memanggil di mana file yang harus saya simpan nantinya. Kemudian saya panggil ini di laptop saya ini akan menyimpan di local disk C di user atas nama ini dokumen data AR. Kemudian kita memanggil data tabelnya, yaitu dengan data ANAVA satu arah sama dengan read table ANAVA tugas satu arah tugas video. Ini adalah nama file folder dalam bentuk txt tadi yang kita simpan. Kemudian memanggil data ANAVA satu arah untuk menampilkan. Nah, sebelum menjalankan sintak ini yaitu yang harus dilakukan, harus menginstal packages dari char ini. Kemudian selanjutnya kita memanggil data ANAVA satu arah jenis pelapis, faktor data ANAVA satu arah jenis pelapis ini level 1.4. ini adalah jenisnya. Jadi bahwa jenis pelapis tadi kan ada 1 sampai 4. Nah, kalau jenisnya 3 bagaimana? Berarti ini 1.3 begitu. Kemudian kita panggil data ANAVA satu arah, kemudian kita uji ke normalitasnya, yaitu data sama dengan ANAVA satu arah, konduktivitas dan skes data ANAVA satu arah ini kita panggil semua dengan Shapiro test, yaitu itu adalah untuk uji normalitas. Selanjutnya kita menguji uji variansi, yaitu uji homogenitas, apakah terdapat kesamaan antara variabel tersebut. Jadi kita ini antar konduktivitas dan jenis pelapis data ANAVA ini. Kemudian kita panggil yaitu untuk mengeluarkan outputnya uji variasi. Selanjutnya menampilkan yaitu tabel ANAVA satu arah. Ini adalah sintaknya ANAVA 1 sama dengan OFV, konduktivitas, jenis pelapis, data sama dengan data ANAVA satu arah. Selanjutnya summary ANAVA 1. Kemudian uji ganda ini adalah untuk yaitu jika asumsi dari uji normalitas, uji variansi dan ANAVA-nya adalah tolak H0. Kalau tolak H0 berarti dia harus ada uji lanjutnya. Mohon maaf, untuk tolak H0 uji ini adalah untuk mengetahui mana yang terdapat perbedaan dari uji variansi tadi ya. Selanjutnya kita jalankan Ctrl A F5. Oke.
Baik, ini adalah uji normalitasnya. Jadi untuk pelapis 1, pelapis 2, pelapis 3, dan pelapis 4 diketahui bahwa nilai p-value-nya adalah lebih besar dari taraf signifikannya, yaitu 0,05, sehingga diputuskan gagal tolak H0, yang berarti data tersebut adalah berdistribusi normal. Kemudian untuk uji homogenitas atau uji variansinya, di sini p-value-nya adalah 0,1218, itu adalah lebih dari taraf signifikan 0,05, sehingga gagal tolak H0 berarti dari 4 jenis pelapis tadi itu adalah sama atau homogen. Selanjutnya yaitu uji ANAVA satu arah, diketahui bahwa p-value-nya adalah 0,00288. Ini menunjukkan kurang dari taraf signifikan 0,05, sehingga dia tolak H0. Kalau tolak H0 berarti terdapat perbedaan rata-rata konduktivitas terhadap 4 jenis pelapis. Nah, ketika tolak H0 dan terdapat perbedaan, maka kita harus uji lanjut yang disebut dengan uji ganda untuk mengetahui data mana yang berbeda, yang tidak sama. Baik, selanjutnya sebelum menuju ke software SPSS, dalam menggunakan program R ini harus berhati-hati karena satu kesalahan pada sintaks kan error sampai bawah, jadi harus berhati-hati. Selanjutnya kita akan ke software SPSS. Selanjutnya kita pada SPS menuju ke variable view. Ini di sini sesuaikan dengan data apa? Ini adalah data konduktivitas. Yang kedua adalah jenis pelapis. Kemudian ini adalah berarti ini di belakang kok, yaitu ini desimalnya dibikin 0. Kemudian kita coding, kita menggunakan permisalan pada evaluate, yaitu ini untuk 1 dia pelapis 1, untuk 2 pelapis 2, dan seterusnya. Kemudian di OK. Setelah itu ke data view, kita masukkan datanya semua. Selanjutnya uji kenormalitasannya. Selanjutnya yaitu analisis, kemudian deskripsi statistik, kemudian explore ini. Kemudian ini untuk dependent listnya diisi konduktivitas, faktor listnya jenis pelapis. Kemudian pada plus itu faktor reverse ini kita beri tanda centang normality untuk menguji kenormalitasan, continue, kemudian OK. Oke, di sini dia akan muncul. Kita tunggu. Nah, ini adalah tabelnya sudah muncul ya. Test of normality yang dipakai adalah yang ini, yang sig 0,850, 0,798. Ini sama dengan hasilnya dengan R tadi dan menghasilkan dia lebih dari taraf signifikannya, sehingga berdistribusi normal. Selanjutnya uji homogenitas, apakah terdapat persamaan, analyze, complements, kemudian one ANOVA. Kemudian dependent listnya untuk konduktivitas, kemudian faktor listnya dimasukkan ke jenis pelapis. Selanjutnya pilih option, kemudian kita beri tanda centang pada homogenitas of variance, kemudian continue, OK. Nah, nih dia akan muncul 0,122. Nah, yang membuktikan bahwa ini 0,122 sama dengan R, lebih dari taraf signifikannya, sehingga dia bersifat homogenitas sama. Selanjutnya ini adalah tabel ANOVA-nya. Kita lihat ini ANOVA satu arahnya 0,000 yang membuktikan kurang dari taraf signifikan 0,05, sehingga diputuskan terdapat perbedaan, sehingga harus menggunakan uji lanjut, yaitu Tukey dan Duncan. Untuk caranya sama, analyze, complements, kemudian kemudian pilih post Hodge, kita tandai Tukey dan Duncan-nya, continue, OK.
Selanjutnya untuk mengujinya, untuk ini I sampai J, nilai I sampai J dengan atau nilai dari sig ini jika lebih kecil dari tarak signifikannya, dia tidak terdapat kesamaan, jadi tidak ada kesamaan. Selanjutnya ini adalah hipotesisnya tadi ya, bisa dibaca sendiri. Ini sintaks dan hipotesis dari uji normalitas data. Untuk uji homogenitas variansi pada R dan uji ANOVA satu arah, karena terdapat perbedaan dan tolak H0, akhirnya harus uji lanjut. Ini adalah interpretasi dari uji lanjut. Selanjutnya ini untuk uji normalitas menggunakan software SPSS, ini untuk yang dipakai ya untuk ujinya. Selanjutnya hipotesis untuk uji homogenitas. Ini tabel ANOVA satu arah pada SPSS untuk nilai yang menjadi hipotesisnya yang saya beri warna ini. Kemudian ini untuk post host test yang berfungsi untuk melihat di mana yang terdapat perbedaan. Jadi ini yang di petokannya tanda bintang ini. Terus kalau nilainya kurang dari taraf signifikan, ada nanti penjelasannya di selanjutnya. Oke, ini adalah penjelasannya. Kalau nilai mean difference I sampai J memiliki tanda bintang atau nilai sig value-nya lebih kecil dari taraf signifikan, maka disimpulkan bahwa perbandingan itu adalah tidak sama, terdapat perbedaan ya. Kemudian ini untuk tabel Tukey dan Duncan-nya. Baik, sekian dan terima kasih mengenai video tutorial tentang analisis variansi satu arah pada software R dan SPSS. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.